Siapa yang tidak kenal Taj Mahal? Salah satu dari keajaiban dunia yang memukau. Taj Mahal tidak hanya sekedar bangunan megah dan bersejarah, tetapi juga menyimpan latar belakang yang mendalam, serta makna yang mengharukan. Di dalam video ini, kamu akan diajak untuk menjelajahi keindahan dan keunikan dari Taj Mahal, serta pentingnya fungsinya dalam sejarah dan budaya India. Taj Mahal adalah salah satu ikon budaya dan keajaiban dunia yang terletak di Agra, India. Bangunan megah ini telah dibangun oleh Kaisar Shah Jahan dari Kekaisaran Mughal sebagai tanda cinta dan penghormatan terhadap istrinya, yaitu Mumtaz Mahal, yang meninggal saat melahirkan anak keempat mereka. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1632 Masehi dan akhirnya selesai sekitar tahun 1653 Masehi, yang telah melibatkan ribuan pekerja, arsitek, dan seniman dari seluruh Kekaisaran Mughal pada kala itu. Taj Mahal terkenal karena keindahan arsitekturnya yang menakjubkan. Bangunan utama terbuat dari marmer putih yang dipoles dengan baik, dengan kubah besar di tengah dan 4 menara setinggi 40 meter yang mengelilingi kompleks. Desainnya menggabungkan elemen-elemen seni Islam, Persia, India, dan Mughal, sehingga menciptakan harmoni yang indah dan simetris. Taj Mahal juga dianggap sebagai simbol cinta abadi dan keindahan yang tidak terlupakan. Shah Jahan sebagai pembangun Taj Mahal membangunnya sebagai penghormatan dan pemakaman bagi istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Mumtaz Mahal. Kompleks ini juga telah berfungsi sebagai makam bagi Shah Jahan sendiri setelah kematiannya. Di sini, makam yang dipagar itu akan terlihat tembus pandang dan begitu bersih, tidak ada kembang atau sejenisnya. Benar-benar hanya makam yang terbuat dari batu pualem putih. Itulah makam Kaisar Mughal Shah Jahan untuk istri tercintanya dari Persia, yaitu Arjuman Banu Begum, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mumtaz ul Zamani atau Mumtaz Mahal di Taj Mahal. Pengunjung bisa menyaksikan lorong atau banyak ruangan di sisi makam. Ruangan itu dulunya dipakai keluarga perempuan kerajaan untuk sholat, mengaji, dan kegiatan keagamaan lainnya. Sebab perempuan saat itu dilarang masuk masjid. Begitu ke belakang bangunan Taj Mahal, pengunjung langsung bisa menyaksikan eloknya sungai Yamuna yang besar yang berada di tepi Taj Mahal, dengan pemandangan yang luar biasa indahnya dengan latar belakang benteng Agra atau benteng merah di seberang sungai. Selain pembangunan inti Taj Mahal, di kompleks ini juga dilengkapi masjid, museum, dan ruang musik. Akan tetapi, semua ruangan itu ditutup untuk publik dan hanya dibuka pada hari-hari tertentu saja. Sedangkan masjid hanya dipakai untuk sholat Jumat. Kompleks Taj Mahal yang menempati areal seluas 22,44 hektar juga dilengkapi 22 taman dan 43 kolam. Suasananya sangat bersih dan rindang. Pengunjung yang sudah menelusuri semua bangunan Taj Mahal bisa bersantai sejenak di sudut-sudut taman yang banyak bertebaran di kompleks ini. Begitu keluar dari pintu beranda, pengunjung akan disambut oleh deretan kios pedagang yang menawarkan beragam aksesoris, mulai dari miniatur Taj Mahal, kain sari, sampai batu cincin dan barang souvenir lainnya. Untuk kembali ke lokasi parkir kendaraan semula, pengunjung bisa naik angkutan umum, misalnya seperti becak motor, karena harus memutar dengan tarif sekitar Rp50. Saat hari Minggu, dari Taj Mahal menuju ke kota Agra, biasanya jalanan akan macet total. Itu karena ada semacam ritual agama pemeluk Hindu. Para pemeluk Hindu yang menghiasi aneka warna di rambut dan di mukanya terlihat tumpek blek dengan aneka kendaraan mereka. Mulai dari truk, bus, hingga cikar. Biasanya mereka akan terus menyanyi dan menari sepanjang jalan dengan penuh semangat layaknya di film India. Belum lagi polisi yang berjaga, biasanya hanya 1 atau 2 orang saja, sehingga membuat mereka akan kewalahan mengatur lalu lintas. Apalagi kendaraan India suka saling serobot, bahkan melawan arus. Tak hayal, jalanan akan macet total hingga berjam-jam. Hal ini akan membuat beberapa turis asing akan turun dari kendaraan dan memilih untuk jalan kaki untuk menuju ke Taj Mahal. Taj Mahal berasal dari kata bahasa Urdu, artinya sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Pembangunannya yang menghabiskan waktu sekitar 22 tahun tersebut merupakan sebuah adikarya dan arsitektur terindah di zamannya, bahkan sampai saat ini.
Shah Jahan adalah kaisar dari Kekaisaran Mughal yang memiliki kekayaan yang sangat besar selama masa kejayaannya. Bangunan itu berawal dari sebuah janji di tahun 1631. Pada kala itu, Mumtaz Mahal yang terbaring sekarat di sisi suaminya, Shah Jahan, setelah melahirkan Gauhara Begum, istrinya itu menagih 4 janji dari sang raja. Di antaranya memohon bangunan sebuah taj, menuntut perlakuan baik suaminya kepada anak-anak mereka, dan memintanya untuk mengunjungi makamnya secara teratur sebelum dia meninggal. Tak lama kemudian Mumtaz Mahal pun meninggal. Shah Jahan pun sangat terpukul atas kematian istrinya hingga mengurung diri. Setelah mengurung diri dan berkabung selama 2 tahun, Shah Jahan pun mewujudkan janji bagi sang istri tercinta. Shah Jahan lalu memerintah Ustadz Ahmad Lahori, yaitu seorang kepala arsitek dan insinyur Mughal pada masa pemerintahan Kaisar Shah Jahan. Ustadz Ahmad lalu mengumpulkan 20.000 orang pekerja yang terdiri dari tukang batu, tukang emas, dan pengukir yang termasyhur dari seluruh dunia. Juga 1.000 gajah untuk menarik bahan bangunan dari Taj Mahal. Dengan bumbung, kubah, dan menara yang dibuat dari marmer putih, serta seni mozaik yang indah. Sebanyak 43 jenis batu pertama diantaranya berlian, jet, kristal, tobas, dan nilam digunakan untuk memperindah Taj Mahal. Taj Mahal disebut sebagai lambang cinta. Itu bermula saat Shah Jahan, yang awalnya bernama Khurrum Shihab Ud bin Muhammad, adalah seorang pangeran dari dinasti Mughal. Dia lahir pada 1592 di Lahore, yang kini sudah termasuk wilayah Pakistan, dan menjadi putra ketiga yang paling disayang Kaisar Jahangir, yaitu ayahnya. Dia dipeluk sang kaisar menggantikannya kelak, sehingga dia dididik bidang budaya, pengetahuan, dan seni bela diri, serta kemiliteran. Di usia 16 tahun, dia mengejutkan ayahnya dengan desain markasnya di dalam benteng Kabul dan mendesain ulang benteng Agra setelah ia diberi wewenang sang ayah, yaitu sang pemimpin pasukan. Singkatnya, dia kemudian menikah dengan Akbar Badi Mahal, lalu menyusul istri keduanya, Kandahari Mahal. Tetapi cinta sejatinya justru berkembang saat dia jatuh hati pada gadis belia usia 14 tahun, Arjuman Banu Begum, yaitu cucu dari bangsawan Persia. Khurrum muda harus menunggu selama 5 tahun sebelum diizinkan untuk menikah gadis menawan itu pada 1612 Masehi. Dan seusai pesta pernikahan mereka yang megah itu, istri ketiganya itu diberi julukan Mumtaz Mahal Begum. Mumtaz Mahal justru menjadi istri yang paling disayang dan dimanjakannya. Begitupun sang istri ini selalu menemani Jahan dalam setiap penugasan ke luar daerah. Setia menemani di dalam istana maupun di tenda-tenda dalam perjalanan sang pangeran. Cinta kedua anak manusia ini sangat romantis, intim, dan harmonis. Dalam misi tempur dari sang ayah pada tahun 1617, berkat didampingi Mumtaz, Khurrum berhasil menaklukkan Lodi di Deccan, serta mengamankan wilayah perbatasan selatan kerajaan dinasti Mughal. Nah, saat itulah Khurrum dianugerahi gelar Shah Jahan Bahadur oleh sang ayah, gelar yang memastikan akan menduduki tahta dinasti kelima Mughal. Sejak Shah Jahan masih jadi pangeran dan panglima perang, Mumtaz Mahal selalu mendampinginya dalam senang ataupun susah. Kisah cinta mereka tersiar di kalangan prajurit dan rakyat. Sampai akhirnya ketika Shah Jahan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, Mumtaz Mahal pun selalu setia. Semua kisah cinta ini tak terlupakan oleh Shah Jahan sampai akhir hayatnya. Namun semua kenangan akan cinta sejatinya dituangkan dalam pembangunan Taj Mahal. Tapi di balik kemegahan Taj Mahal juga menyimpan misteri. Kabarnya, setelah selesai pembangunan Taj Mahal, tangan-tangan dari semua ahli dan pekerja telatih itu dipotong masing-masing. Hal itu dilakukan guna memastikan tidak akan ada bangunan lain yang bisa menandingi keindahan Taj Mahal. Pembangunan Taj Mahal sendiri merupakan suatu prestasi dan seni dengan partisipasi sekitar 20.000 pengrajin dan pekerja.